Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu dan Bapak penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 2022. Perkenalkan, saya Indriani Suryana, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 2022 di Universitas Negeri Jakarta. NIM 2017-220148, bidang studi ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan video pembelajaran yang saya lakukan pada 12 Juni 2023 di SMA Negeri 1 Cijeruk, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, kepada Ibu dan Bapak dosen penguji UKIN yang terhormat, dimohon dapat memberikan saran atas video pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat datang di SMA Negeri 1 Cijeruk, kampus anak soleh dan soleha dan bertanggung jawab.
just sitting here. I got time. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Hatinya sehat? Alhamdulillah. Jiwanya sehat? Alhamdulillah. Kita ucapkan Oke, hari ini siapa yang memimpin baca doa? Rifki. Oke, Rifki, silakan memimpin baca doa hari ini. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Aulia kenapa? Sakit. Aulia sakit. Yang lain ada ya? Hadir semua? Kita doakan semoga Aulia insya Allah segera sembuh ya. Amin. Oke, hari ini kita akan ice breaking dulu ya. Jadi kalian berhitung dari 1 sampai 4. Yang hitungan keempat itu tepuk tangan. Seperti itu ya. Bisa mengerti ya? Oke, mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 3. 2. Oke, tepuk tangan. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ya. Sudah siap mau belajar? Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan menganalisis konsep produksi, pengertian produksi, faktor-faktor produksi, teori produsen, konsep biaya, produksi, konsep penerimaan dan laba maksimum. Kemudian tujuan keduanya menganalisis konsep distribusi, pengertian distribusi, faktor-faktor yang mempengaruhi mata rantai distribusi. Tujuan ketiga memecahkan konsep konsumsi, pengertian konsumsi, tujuan konsumsi, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, teori perilaku konsumen. Kemudian memecahkan konsep pelaku-pelaku ekonomi, rumah tangga konsumsi atau konsumen, rumah tangga produksi atau produsen, pemerintah dan masyarakat luar negeri. Kemudian menganalisis peran pelaku ekonomi, menganalisis model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau disebut dengan circular flow diagram sederhana 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Kemudian menganalisis informasi dan data-data yang diperoleh tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi melalui media lisan dan tulisan. Ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, ada yang ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa saja? Oke, baik, silakan. Materi sebelumnya yaitu tentang masalah ekonomi klasik, produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, terima kasih Salma. Jadi materi sebelumnya adalah tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada yang masih ingat nggak apalagi selain produksi, distribusi, dan konsumsi? Saya, Bu. Ya, silakan, Deswita. Silakan. Produksi membuat barang dan jasa, distribusi menyalurkan barang dan jasa, sedangkan konsumsi adalah menghabiskan barang dan jasa. Ya, terima kasih Deswita. Sama-sama. Oke, hari ini kalian akan pretest dengan menggunakan Google Form. Jadi kalian silakan disiapkan ponselnya, nanti diisinya lewat Google Form. Oke ya?
Kemudian kalian presentasi ke depan dan kalian menarik kesimpulan. Bisa dimengerti ya? Bisa. Oke, manfaat belajar pada hari ini kalian bisa mengetahui tentang para pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, konsumsi, produksi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Jadi kita akan mengetahui bagaimana pelaku ekonomi ini melakukan perekonomian. Seperti itu bisa dimengerti ya? Bisa. Oke, ini peta konsepnya. Jadi kegiatan ekonomi itu terdiri dari apa saja? Produksi, distribusi, konsumsi. Nah, dari kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi itu ada siapa saja? Rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pemerintah, masyarakat luar negeri. Nah, dari rumah tangga produsen ini, dia bisa bertindak sebagai produsen dan sebagai konsumen. Rumah tangga konsumen bisa sebagai produsen, konsumen, dan distributor, karena kan dia konsumen. Kemudian dari pemerintah bisa sebagai pengatur, konsumen, dan produsen. Dari masyarakat luar negeri bisa berperan sebagai produsen dan sebagai konsumen. Dari peta konsep ini, apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Oke, berikutnya kalian akan menyaksikan video ini sebagai motivasi. Kalian coba cerna kata-katanya karena ini tepat banget untuk kita sebagai pelajar. Oke, siap nonton video ya? Siap. Silakan Doni. Apa yang terjadi ketika tidak ada kegiatan produksi? Ya, baik, terima kasih Doni. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih Doni atas pertanyaannya. Ketika tidak ada kegiatan produksi, maka kita tidak bisa mengkonsumsi karena tidak ada kegiatan menciptakan barang atau jasa. Seperti itu bisa dimengerti Doni? Bisa, Bu. Ya, terima kasih. Nah, ini adalah pelaku ekonomi rumah tangga konsumen. Di sini adalah kegiatan konsumsi barang dan jasa. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya izin bertanya Ibu. Silakan. Apa yang akan terjadi jika tidak ada kegiatan konsumen? Ya, terima kasih Mirna. Sama-sama. Terima kasih Mirna atas pertanyaannya. Apa yang akan terjadi ketika tidak ada konsumen? Maka orang yang jualan akan bangkrut. Perusahaan yang jualan juga akan bangkrut karena nggak ada yang beli. Bisa dimengerti ya? Bisa. Nah, ini adalah pelaku ekonomi pemerintah. Di sini pemerintah tujuannya adalah membuat peraturan. Ada yang ditanyakan? Bertanya, Bu, Silakan. apa yang terjadi ketika pemerintah tidak membuat aturan? Ya, terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih Bagas atas pertanyaannya. Pertanyaan Bagas adalah apa yang akan terjadi ketika pemerintah tidak membuat aturan? Maka antara produsen dengan konsumen tidak akan terjadi keseimbangan karena produsen bisa menaikkan harga, konsumen pengen lebih murah tapi produsen pengen lebih mahal, maka tidak akan terjadi keseimbangan harga. Seperti itu Bagas, bisa dimengerti ya? Ya, Bu. Oke,
bagaimana kalau tidak ada masyarakat luar negeri ya? Terima kasih pertanyaannya. Ya, pertanyaan dari Maharani adalah bagaimana jika tidak ada masyarakat luar negeri? Maka kita tidak bisa melakukan hubungan kerjasama, kita tidak bisa kirim barang dan tidak bisa membeli dari luar negeri. Seperti itu Maharani, bisa dimengerti ya? Iya, Bu. Nah, berikutnya kalian akan belajar secara berkelompok. Kelompoknya kalian tentukan sendiri, boleh pakai kelompok yang kemarin ya? Iya, Bu. Bentar, Bu. Satu mana? Ini, Bu. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini Bu. Kelompok 3 nanti presentasi. Ya, Bu. Kelompok 4. Ini Bu. Kelompok 6. Kelompok 7. Ini Bu. Ibu, ini yang analisis informasi dan data-data bisa diperoleh dari literasi digital tidak? Ya, untuk datanya bisa kalian cari dari literasi digital, dari Google Cendekia atau Google Scholar. Oh iya, baik. Saya mau bertanya, peran pelaku ekonomi, produksi, konsumsi, dan distribusi yang Oke, di sini peran pelaku ekonomi itu ya produksi, distribusi, dan promosi ya. Teori perilaku konsumen itu berbeda dengan tujuan. Kalau tujuan kan menghabiskan barang dan jasa, sedangkan teori perilaku konsumen itu dia biasanya mencari produk baru dan memilih produk yang baru. Bisa dimengerti ya? apakah produksi yang menciptakan barang dan jasa? Iya, kalau kita lihat di sini produksi itu dia hanya menciptakan barang dan jasa. Jadi kegiatan produksi itu memang hanya untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Ya, distribusi ini bisa mempengaruhi rantai distribusi karena kan ketika tidak didistribusikan maka tidak akan sampai ke konsumen. Ya, bisa dimengerti ya. Model diagram interaksi ini adalah circular flow. Jadi diagram yang ada seperti ini. Nah, jadi ada produsen, konsumen, ada pemerintah, dan ada pasar luar negeri. Seperti itu ya. Ibu mau bertanya, apa kegiatan pokok rumah tangga konsumen, apakah yang tiga ini? Ya, benar. Ini adalah kegiatan pokoknya, jadi menerima penghasilan, kemudian dari para produsen, lembaga, kemudian disalurkan kepada pasar barang sebagai konsumen. Bisa ya? Ya. Untuk rumah tangga produksi apakah ini berarti Ya, untuk rumah tangga produksi diagramnya seperti ini. Jadi dari pasar input, kemudian output, di sini hanya ada produsen dan konsumen. Jadi ini adalah lingkaran aktivitas dari RTP. Ya, bisa dimengerti ya? Konsep konsumsi, ya, seperti ini. Kemudian di sini sudah ada pengertiannya, tinggal kamu pelajari dulu, baru bisa kita tuangkan ke dalam kertas. Bisa dimengerti ya? Bu, bertanya Bu, peran pelaku ekonomi itu seperti ini Bu. Peran pelaku ekonomi, ya, jadi sudah ada peran pelaku ekonominya, tinggal kamu analisa, kemudian dipindahkan ke kertas. Ya, bisa dimengerti? Bisa Bu. Oke. Ya, ini konsep distribusi ya. Jadi mulai dari distribusinya, kemudian faktor-faktornya juga ada. Kemudian mata rantainya yang nanti harus kalian pelajari, baru bisa kalian menyelesaikan. Pahami ya? Oke. Tenaga konsumen, ya. Kalau di sini kan yang harus dicari adalah rumah tangga konsumen, berarti kalau ketemu ya rumah tangga produksinya nanti dicari pemerintah dan jasa sebagai warga. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, bisa dimengerti ya. Bu, izin bertanya Bu, Ya. apakah circular flow diagram seperti ini Bu? Ya, circular flow diagram seperti ini. Jadi dari upah sewa bunga profit ini ke pasar input, balas jasa produksi, kemudian ada pasar output, total pendapatan, dan bayar barang dan jasa. Bisa dimengerti untuk kelompok ini ya? Bisa Bu. Oke. Yang pelaku ekonomi ini yang seperti ini ya Bu? Ya, jadi pelaku ekonomi ya di sini ya. Oke. Pelaku ekonomi ada RTK, RTP, dan nanti ada tetangga luar negeri ya seperti ini. Nanti dianalisa dulu baru bisa
papan atas. Bisa dimengerti ya? Terima kasih Bu ya. Tanggal produsen, ya ini ada kegiatan-kegiatan produsen, produksi, kemudian Jawa, menemukan pekerjaan, meminta kredit dan membayar pajak. Seperti ini nanti dianalisa dulu, kemudian nanti dipresentasikan ya. Oke, ya. Ibu mau bertanya, apakah konsep konsumsi kayak gini? Konsep konsumsi, kalau tugasnya apa pengertian konsumsi ya? Ya benar ya, ini ada pengertiannya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, kemudian ada teorinya dan pendekatannya. Bisa dimengerti ya? Oke. Ya. Rumah tangga produsen kegiatannya ya seperti ini ya, dari mulai memproduksi, kemudian menyewa, menentukan pembelian dan meminta kredit. Bisa dimengerti ya? Ya. Diagram sederhana dua sektor ya, ya seperti ini. Nanti digambar dulu, kemudian nanti dipresentasikan ya. Ya. Bu, izin bertanya, Ya. apakah faktor-faktor distribusi seperti ini? Saya lihat dulu faktor distribusi ya. Ya. Nanti ini kamu analisa dulu seperti ini, kemudian nanti dikaitkan dengan mata rantai distribusi ya. Bisa dimengerti ya? Ya. Bu, apakah konsep biaya produksi ini? Konsep biaya produksi ini pengertiannya, ini biayanya, unsur biaya bahan baku ya seperti ini. Nanti dianalisa dulu ya, kemudian nanti dipresentasikan di depan. Oke, bisa dimengerti ya? Buat yang ekonomi yang pertama di sini rumah tangga di sini. Satu menerima penghasilan, yang kedua dari penghasilan, yang kedua menerima penghasilan dari lembaga, dan yang ketiga menjalankan penghasilan tersebut di pasar barang. Lebih konsumen. Kalau yang sebentar sini anggota kelompoknya Rizky ya, kemudian Maharani, Rizky, Hilda, Sandi sama Pratama ya. Oke, silakan dilanjutkan ya. Oke, di sini anggota kelompoknya Berta, kemudian Ayu, Lilis, Muhammad Lutfi, sama Andika ya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalian berdiskusi dengan aktif karena Ibu akan menilai keaktifan dan sikap kalian. Baik Bu. Ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini kelompoknya Mega Ria, Jahra, Lutfi sama Maulidan ya. Oke. Silakan kalian berdiskusi karena Ibu akan menilai sikap dan keaktifan kalian untuk penilaiannya. Oke? Ya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Di sini anggota kelompoknya itu Mega Susilawati, kemudian Doni, Siti Elviati, sama Muhammad Rizky ya. Oke, silakan kalian berdiskusi karena Ibu akan menilai keaktifan dan sikap. Oke, silakan berdiskusi. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Saya juga anggota kelompoknya di sini ada Desita, kemudian Neng, Febri, Zidan sama Ferry ya. Ya, kalian silakan berdiskusi karena Ibu akan menilai keaktifan dan sikapnya. Ada yang mau ditanyakan? Di sini anggota kelompoknya ada Salma, kemudian Mirna, Sylvia, Samsul sama Bagas ya. Oke, silakan kalian berdiskusi, Ibu menilainya keaktifan dan sikapnya. Ada yang mau ditanyakan? Di sini anggota kelompoknya Aldiansyah, Siti Mahwiyah, kemudian Fauzia, Jikri sama Asifa ya. Oke, kalian silakan berdiskusi. Ibu akan menilai keaktifan sama sikap kalian. Oke? Oke, sekarang kita presentasi kelompok ya. Ya. Silakan kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok 3 boleh? Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep konsumsi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desita Aulia. Nama saya Muhammad Jidan. Nama saya Neng Fatma Cahyani. Nama saya Muhammad Febri Idris. Nama saya Muhammad Bilkin Baus. Pengertian konsumsi, kegiatan yang bertujuan menghabiskan barang atau jasa.
Tujuan konsumsi yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari jasmani, rohani secara optimal. Faktor yang mempengaruhi konsumsi: 1. Selera, 2. Tingkat harga, 3. Ketersediaan jasa atau barang. Dari perilaku konsumsi, studi yang mempelajari bagaimana konsumen mencari, membeli, dan membeli barang dan jasa. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, seberapa penting konsumsi dalam kehidupan sehari-hari? Izin menjawab, konsumsi sangat penting karena jika tidak ada konsumsi, para produsen akan mengalami kerugian. Apakah sudah menjawab? Sudah. Sama-sama. Kesimpulan yang kami dapatkan, kami jadi mengetahui pengertian, tujuan, faktor-faktor, dan juga teori dari konsumen. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 3 sudah presentasi. Kelompok berapa selanjutnya? 7. Silakan kelompok 7 untuk presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang informasi dan data-data yang diperoleh tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Pratama. Saya Hilda Febriani. Saya Putri Jahira. Saya Muhammad Rifki. Saya Maharani. Saya Sandi Basri. Peran perilaku ekonomi. 1. Rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen merupakan badan organisasi usaha yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Produsen rumah tangga berperan memproduksi barang atau jasa. 3. Konsumen rumah tangga produsen berperan mengkonsumsi faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga pemerintah merupakan pelaku ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan publik. 1. Sebagai produsen rumah tangga, pemerintah berperan untuk memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kepentingan publik. Produksi dilakukan oleh lembaga yang dimiliki pemerintahan BUMN. Yang kedua, konsumen rumah tangga. Pemerintah mengalokasikan dana untuk membeli faktor-faktor produksi. Yang ketiga, sebagai pengendali perekonomian rumah tangga, pemerintah berperan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan monitor, dan kebijakan ekonomi internasional. Masyarakat luar negeri memiliki peran penting dalam perekonomian yang dilakukan pemerintah. Adanya masyarakat luar negeri dalam memicu kegiatan ekspor maupun impor. Dari kegiatan ekspor dan impor, pemerintah dapat memperoleh devisa. Devisa merupakan salah satu sumber pendapat dari negara. Ada yang mau bertanya? Apa itu arti BUMN? Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 4. BUMN adalah badan usaha milik negara atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Apakah sudah jelas? Kesimpulan dari kelompok kami mengenai peran perilaku ekonomi, mereka adalah pihak yang menggerakkan roda itu hingga membuat perekonomian terus bertambah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari kelompok 7 sudah presentasi. Selanjutnya siapa yang mau presentasi lagi? Kelompok 1. Ya, dipersilakan kepada kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep biaya produksi. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Dogas. Saya Mentalis Tirawati. Saya Silvia Sari. Saulati Ramawati. Saya Samsul.
Yang pertama, pengertian produksi. Produksi adalah pelaku kegiatan ekonomi sebagai penghasil barang atau jasa. Kedua, faktor-faktor produksi. Faktor sumber daya alam, faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya modal, faktor kewirausahaan, faktor sumber daya informasi. Yang ketiga ada perilaku produsen. Perilaku produsen adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapat keuntungan dengan biaya seminimal mungkin. Yang keempat ada konsep biaya produksi, biaya yang mencakup semua hal yang dikeluarkan dari awal sampai akhir barang siap dijual ke konsumen. Yang kelima ada konsep penerimaan atau revenue, total adalah jumlah yang diterima dari penjualan produk. Yang keenam, laba maksimum. Laba maksimum atau keuntungan yang diperoleh perusahaan mencapai tingkat konsumen tertinggi. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, apa itu konsep biaya produksi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Konsep biaya produksi adalah biaya yang mencakup semua hal yang dikeluarkan dari awal sampai akhir barang siap dijual ke konsumen. Apakah sudah jelas? Kesimpulan yang kami dapat adalah kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa dengan keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok berapa tadi yang presentasi? Satu. Berikutnya kelompok 5 silakan presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai peran pelaku ekonomi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lilis Maulida. Nama saya Andika Saksasa. Nama saya Imran Dewi. Peran pelaku ekonomi yaitu suatu perusahaan disebut juga sebagai rumah tangga produsen, sementara konsumsi dilakukan oleh rumah tangga keluarga. Keduanya merupakan pelaku ekonomi. Bukan hanya itu, pemerintah dan masyarakat luar negeri pun merupakan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah semua orang atau individu maupun lembaga yang menjalankan aktivitas ekonomi yang mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan distribusi barang serta jasa pada semua tingkat masyarakat. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi sering berinteraksi satu sama lain sesuai dengan ragam transaksi yang dilakukan. Mereka menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi. Contoh, menyediakan faktor-faktor produksi yaitu alam, tenaga kerja, modal, dan berusaha. Apakah ada yang ingin ditanya? Izin bertanya, lembaga-lembaga apa saja yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi maupun konsumsi? Izin menjawab dari kelompok 7. Secara umum pelaku ekonomi dibagi menjadi 5 kelompok besar, yaitu rumah tangga, keluarga, masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan negara. Setiap pelaku ekonomi tersebut memiliki peran tersendiri dalam kegiatan konsumsi, distribusi, dan produksi. Apakah sudah jelas? Jelas. Izin bertanya, apa saja peran pelaku ekonomi? Terima kasih. Izin menjawab untuk kelompok 3, pihak yang melakukan kegiatan ekonomi yakni produksi, distribusi, dan konsumsi. Apakah sudah jelas? Jelas. Izin bertanya, contoh dari menyediakan faktor-faktor produksi ada apa saja? Terima kasih. Izin menjawab untuk kelompok 1, jawabannya ada alam, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Apakah sudah jelas? Jelas. Kas dulu. Yang tadi pertanyaan dari kelompok 1 apa? Contoh menyediakan faktor produksi. Contoh menyediakan faktor produksi, jawabannya alam, tenaga kerja, modal, dan pengusaha.
alam, tenaga kerja, dan pengusaha. Kelompok 1 apakah sesuai jawabannya? Sesuai. Oke, berarti sudah jelas ya? Silakan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan LKPD-nya kalian isi, kemudian akan dikumpulkan. Tulis nama kelompoknya ya. Iya. LKPD-nya sudah selesai. LKPD-nya sudah selesai. Oke, Ibu sudah melihat LKPD-nya. Tadi yang kelompok 1 mengerjakan tentang konsep produksi, kelompok 2 mengerjakan tentang konsep distribusi, kelompok 3 konsep konsumsi, kelompok 4 pelaku ekonomi, kemudian kelompok 5 peran pelaku, kelompok 6 model diagram interaksi, dan kelompok 7 informasi dan data-data yang diperoleh dari peran pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi. LKPD-nya sudah Ibu lihat, nanti akan Ibu nilai ya. Iya, Bu. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Oke, ada yang mau menarik kesimpulan? Siapa yang menarik kesimpulan? Saya, Bu. Rani, silakan. Saya, Bu. Silakan. Kesimpulannya yaitu kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Para pelaku ekonomi terdiri dari 4, yaitu 1 rumah tangga konsumen, 2 rumah tangga produsen, 3 pemerintah, 4 masyarakat luar negeri. Ya, terima kasih. Iya, Ibu. Oke, terima kasih kepada Maharani yang telah menarik kesimpulan. Selanjutnya siapa yang mau menarik kesimpulan? Saya, Bu. Pratama, silakan. Silakan. Kelompok rumah tangga konsumen bisa disebut RTK melakukan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut. 1. Menerima penghasilan dari para produsen atau perusahaan yang berupa sewa, upah, dan gaji, bunga, dan laba. 2. Menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan-simpanan mereka. 3. Menjalankan penghasilan tersebut di pasar barang sebagai konsumen. Udah, Bu. Terima kasih ya. Ya, sama. Oke, setelah belajar pada hari ini, maka dapat kita simpulkan bahwa kelompok rumah tangga itu ada apa saja? Produsen, kemudian Pemerintah. seperti itu ya. Kemudian selain produsen, distributor, kemudian konsumen, ada apa lagi? Pemerintah dan masyarakat luar negeri. Oke, seperti itu ya. Ya, Bu. Oke, silakan kalian mengisi soal pada Google Form. Siapkan HP-nya, kalian isi lewat Google Form. Oke ya. Oke, bagaimana? Sudah selesai mengisi Google Form-nya? Sudah. Kita refleksi dulu bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Nah, kalau ada materi yang belum kalian pahami, kalian boleh belajar di rumah. Kemudian kalian tanyakan lagi minggu depan ke ibu ya. Iya, Bu. Kalian boleh pelajari di rumah dulu ya.
adalah untuk ibadah. Siapa yang mau memimpin baca doa? Silakan. Ya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersalam.